Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu yang pertama setelah Epifanias 12 Januari 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan ayat 2. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukaya abadi, bersinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. agar kami menyayangi, menyerahkan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Evangelium Matius
pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Betapa indah harinya Saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita baca secara responsoria. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjemput kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak orang yang melakukan ya Tuhan, kekuatanmu yang ajaib tidak ada yang mensucikan dari Engkau. Aku mau menegakkan kehendak-Mu, tapi terlalu berat Tuhannya untuk diriku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita dengarkan sejenak warta minggu pertama setelah Epifanias 12 Januari 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di Gereja HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, satu anak yang lahir. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Sandro Christoph Sinaga, Ibu Okta Silvia Sidabutar. Alamat Jalan Pokat nomor 6 Tangkerang, Sektor Wonorejo. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Wira Okta Levi Silitonga, Ibu Santauli Boru Samosir. Alamat Jalan Jatayu nomor 1D, Sektor Arengka Indah. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2 jemaat yang tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 12 Januari 2025, telah tambah jemaat gereja kita keluarga Bapak Sori Baliga Mangaraja Lumban Gaul, Ibu Mei Vivi Kristina Boru Sitinja. Pindah dari GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota. Alamat sekarang Jalan Setiasari, Gang Setiasari nomor 6, Sektor Pengayoman. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Denny Samuel Emerson Silain ST, putra dari Bapak Insinyur Johnson Silain, Ibu Sintua Dona Kristina Boru Simatupang SH. Alamat Jalan Paus, Perumahan Villa Indah Paus, Blok G nomor 20, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Naomi Hot Kristresiana Boru Silitonga SE, putri dari Bapak Insinyur Hotniasi Silitonga, Ibu Sintua Serli Masdiana Boru Saragi SST. Alamat Jalan Bajai, Desa nomor 110, Helvetia Medan. Jemaat HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Januari 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pukul 10 WIB. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Hasudungan Panggabean, putra dari Bapak Walden Panggabean, Ibu Diarmun Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Kampung Lalang Duri, Jemaat HKBP Sinta Nauli, Resort Dame Duri. Dengan Kristina Juniati Boru Sianipar SE, putri dari Bapak Banuasa Tua Pardamaian Sianipar almarhum, Ibu Paulina Boru Pohan. Alamat Jalan Rokan Jaya, Perumahan Villa Fajar, Blok B14, Sektor Labu Baru Barat. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Januari 2025 di HKBP Sinta Nauli, Resort Dame Duri. Jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 12 Januari 2025 telah pindah keluarga Bapak Jerry Soclin Sianipar, Ibu Juneta Udurma Boru Manurung. Alamat Jalan Rokan Jaya, Perumahan Villa Fajar, Blok B 14, Sektor Labu Baru Barat.
pindah ke HKBP Pangobusan, Resort Pangobusan. Berita duka cita. Pada hari Senin 6 Januari 2025 telah meninggal dunia Erikson Pangihutan Siahaan, tutup usia 38 tahun. Putra dari Bapak Kasman Siahaan almarhum, Ibu Rosmaida Boru Hutahayan. Alamat Jalan Gunung Agung, Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, pelayanan yang melayani di kebaktian pukul 9 WIB, Amang Pendeta Riandi D. Hutapea STH MSOS, Pendeta Fungsional Distrik 22 Riau. Yang melayani di kebaktian pukul 11 WIB, Pengkhotbah Amang Pendeta Antoni Rajagugu STH, Pendeta Resort HKBP Sumbersari. Liturgis Amang Pendeta Juniarman Butar-Butar MDiv, Pendeta Resort HKBP Agape Pangkalan Kerinci. 2. Acara ketetapan Preses HKBP Distrik ke-15 Sumatera Bagian Selatan. Minggu hari ini tanggal 12 Januari 2025, Pendeta Victor Singal Hasralai STHMM akan ditetapkan menjadi Preses HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan di HKBP Palembang. Dari Gereja HKBP Pekanbaru yang berangkat mengikuti acara tersebut 8 orang utusan Parhalado atau Ruas, yaitu Amang Sintua Insinyur M. Pasaribu, Sintua J. Hadis Regar, Sintua M. Sitorus SE, Sintua D. Sitompul SE AKCA, Sintua Doktorandus R. Silitonga, Inang Sintua Doktoranda T. Boru Nenggolan, Sintua R. Boru Hutajulu, Sintua D. Boru Simanjunta SPD. Temu pisah Preses HKBP Distrik 22 Riau. A. Minggu hari ini tanggal 12 Januari 2025 pada ibadah pukul 11 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru diadakan acara memberangkatkan Amang Pendeta Hantus Hutapea STHMM bersama keluarga. Selama ini beliau melayani sebagai Preses HKBP Distrik 22 Riau periode 2020-2024. Sekarang akan menjadi Kepala Biro Kategorial AMA dan Lansia di HKBP. B. Acara penetapan Preses HKBP Distrik 22 Riau terhitung pada minggu hari ini 12 Januari 2025 bahwa Amang Pendeta Hardi Bontor Lumban Tobing MTH akan ditetapkan menjadi Preses HKBP Distrik 22 Riau. Acara temu pisah Preses HKBP Distrik 22 Riau yang dipimpin oleh Bapak Pendeta yang tertua, yaitu Amang Pendeta Antoni Rajagugu STH. C. Acara ramah tamah. Setelah selesai ibadah minggu nanti, acara ramah tamah akan diadakan di Gedung Sopogodang HKBP Pekanbaru. Keempat, pensiun guru sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Terhitung mulai hari ini 12 Januari 2025, Inang Sintua MCP Boru Lumban Toruan SPD telah pensiun dari guru sekolah minggu HKBP Pekanbaru karena genap sudah berumur 55 tahun dengan masa pelayanan 35 tahun sebagai guru sekolah minggu di HKBP Pekanbaru. Berita sekolah minggu. Mulai minggu tanggal 19 Januari 2025, ibadah sekolah minggu masuk kembali seperti biasa pukul 7 WIB. Belajar agama Kristen mulai hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 dimulai kembali belajar agama Kristen yang tidak ada guru agama di sekolahnya, masuk pukul 15 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu.
Perayaan Natal PT Pertamina Hulu Rokan. PT Pertamina Hulu Rokan mengundang Seraphim Choir HKBP Pekanbaru untuk menghadiri perayaan Natal PT Pertamina Hulu Rokan yang akan diadakan pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 16 WIB, tempat gedung RCC PT PHR Rumbai. Suara Diakonia. Majelis HKBP mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 Januari 2025. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis pada Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita doakan jemaat kita yang saat ini sedang masa pemulihan maupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Warta tambahan, berita duka cita. Pada hari Sabtu 11 Januari 2025 telah meninggal dunia Ibu Penina Boru Simanjuntak, tutup usia 86 tahun. Alamat Jalan Rokan 1 nomor 16 Sektor Rintis. Ibadah Minggu di rumah duka pukul 10 WIB yang dipimpin oleh Amang Pendeta Mikael Ovel Panjaitan STH. Perjamuan Kudus pada hari Sabtu 11 Januari 2025 telah menerima perjamuan kudus Inang Nyonya Sintua S. Huta Gaul T. Boru Purba, Sektor Padang Bulan 2. Pada hari Minggu 5 Januari telah menerima perjamuan kudus Nyonya A. Siahaan Boru Pak Pahan, Opung Rahel, Sektor Kompleks Gubernur. Penghiburan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 16.30 WIB akan diadakan penghiburan untuk keluarga Nyonya Siahaan Boru Hutahayan, alamat Jalan Gunung Agung, Sektor Kompleks Gubernur. Dihimbau kepada seluruh jemaat Sektor Kompleks Gubernur untuk dapat mengikutinya. Yang memimpin penghiburan tersebut Inang Diakones Ruslina Boru Hutapea. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila jemaat memerlukan informasi tambahan pelayanan di HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi call center HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 dimulai dari ayat 1 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain.
Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita damang dot dainang. Kami padita hutapea na hualap borus da butar rap dodo tita noain di dia mana. Rap do daku wereng be ala baga-baga kamu sudi. Dua danak di kami damang dot dainang. Kami di kantor distrik songon staf di sini. Rap dohot namang preses satu sutapea padita wandi dot padita lewis dot padita lisda. Ima secara singkat namang dot tinang. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 25 saya akan bacakan untuk kita. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku juga kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nanti jam 11 seperti di Warta akan ada temu pisah reses yang lama ke yang baru di gereja kita di distrik 22 Riau ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk tetap mengikuti, bolehlah 2 kali ibadah. Dang masalah ya tamangkat? Molo 2 hari 5 minggu dang masalah. Molo dang minggu itu masalah kan? Molo 2 hari 5 minggu dang masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling tenar di suatu masyarakat itu gambaran dari masyarakat itu. Contoh, film drama Korea itu tenar di Indonesia ya. Tenar di Indonesia. Karena film itu adalah film romantis dia. Jadi orang beranggapan bahwa di Korea itu orang-orang sangat romantis katanya. Saya belum pernah ke Korea. Tapi saya baca bahwa di Korea itu ternyata pasangan suami dan istri itu tidak romantis. Tidak seperti orang Indonesia. Dan mereka membuat opini dengan film supaya masyarakat itu bisa romantis kepada suami dan istrinya itu. Saya juga tidak pernah ke Amerika, tapi di Amerika itu film yang paling terkenal itu adalah film superhero, film action superhero. Ternyata orang-orang Amerika membutuhkan superhero di dalam kehidupan mereka, dan itu banyak yang menonton. Itu gambaran dari masyarakat itu. Masyarakat Jepang juga, tapi masyarakat Jepang tidak perlu saya beritakan. Tapi di Indonesia film yang paling banyak ditonton itu Amang dan Inang adalah film horor. Jadi masyarakatnya horor semua. Itu gambaran dari masyarakat itu. Paling agak lain kemarin. Berarti masyarakat sudah mau berkomedi. Ternyata orang Indonesia itu sangat serius dia. Tapi ketika sudah menonton agak lain, ternyata mereka juga suka komedi. Tapi yang paling tinggi ratingnya adalah orang menonton di bioskop itu adalah film horor, KKN ya, penari itu. Itu dari gambaran masyarakatnya. Disebutlah itu Amang dan Inang, Indonesia itu disebut masih masyarakat tahayul namanya. Mempercayai tahayul dia. Dan orang-orang yang mempercayai tahayul itu sangat mudah ditipu. Maka banyak penipu. Mudah sekali ditipu. Walaupun di kota, di desa, masyarakat Indonesia itu masyarakat tahayul namanya itu. Bukan masyarakat logis atau masyarakat yang berpikir namanya. Jadi kita ini seharusnya masyarakat logis dan masyarakat berpikir. Di Samaria pada zaman rasul-rasul itu masyarakat tahayul.
Mereka masih suka melihat hal-hal yang supranatural, melihat mukjizat-mukjizat itu. Makanya saya heran ketika ada pendeta membuat KKR mukjizat dan banyak orang yang datang. Saya bilang itu masyarakat tahayul. Mereka masih mempercaya itu. Akhirnya mudah ditipu. Kita tidak seperti itu seharusnya. Mukjizat yang paling besar yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, Allah kepada kita, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada bulan Desember itu mukjizat yang paling besar yang tidak bisa kita bayar dengan apa-apa. Tapi masyarakat tahayul masih mau. Apakah mukjizat ada? Ya ada. Tapi mukjizat yang paling besar itu kita rasakan bahwa Kristus itu sudah membebaskan kita dari dosa dan kematian yang tidak bisa kita lakukan, Amang dan Inang. Bagi masyarakat tahayul dia tidak melihat itu. Masyarakat logis yang berpikir, yang beriman, dia melihat itu mukjizat yang paling besar. Sehingga ketika aku sakit tidak apa-apa, aku menikmati sakitku itu sampai Tuhan memberikan kesembuhan kepadaku. Dia melihat sisi positif dari sakitnya. Ada orang sakit lumpuh, dia melihat istriku ternyata sayang kepadaku. Ketika aku lumpuh, dia bersama dengan aku. Kalau ketika aku senang, dia bersama dengan aku. Dan ketika aku sakit, dia marungut-tungut, berarti dia tidak mencintai aku. Itu berpikiran masyarakat yang logis, yang beriman, Amang dan Inang. Di nas kita, si Simon adalah sebenarnya bukan orang Kristen dia. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 disebutkan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Sihir, kalau bahasa Indonesia sihir dikatakan. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Kalau bahasa Batak dia tidak kelihatan bagaimana dia menipu. Tetapi di bahasa Indonesia, tetapi di bahasa Batak jelas sekali. Alai adongdo dihutai sadahalak namargoar si Simon parsibalik mata na mangaliluhon rohani halak Samaria, mangaliluhon rohani halak Samaria. Jadi dia menipu orang Samaria itu dengan sihirnya. Dan kemudian dia melihat bahwa rasul-rasul bisa memberikan mukjizat, maka dia mau meminta itu. Bahkan rela membayar itu. Dia mau menipu juga. Jadi hati-hati, Amang dan Inang. Yang menipu itu bukan yang dari penjara, orang-orang jahat. Bahkan alim ulama banyak menipu. Dengan menggunakan firman Tuhan, dia menipu. Itu sebabnya harus bersekolah dan menafsirkan firman Tuhan. Kalau tidak, firman Tuhan akan menipu. Dan salah satu yang paling enak menipu, Amang dan Inang, menggunakan agama. Menggunakan agama. Banyak orang-orang meminta bantuan untuk dirinya sendiri, berkedokkan agama, berkedokkan kemiskinan, berkedokkan penderitaan itu. Dan kita masyarakat itu mempercayai itu. Saya kasih contoh sajalah. Sejak perjanjian lama, firman Tuhan itu sedikit saja diplesetkan, Amang dan Inang, orang tertipu. Saya tunjukkan sama Amang dan Inang. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 18. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ular memakai itu di Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Perbedaannya hanya boleh dan jangan. Dan perempuan itu tertipu. Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi di pasal 3 ayat 1, bukankah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan, kata ular. Bayangkan, Amang dan Inang, ular atau si iblis itu memakai ayat firman Tuhan untuk menyesatkan manusia hanya dengan kata boleh dan kata jangan.
Bagaimana kalau ada pendeta yang tidak bersekolah, yang tidak menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan, kemudian dia berkhotbah, dan orang-orang terbuai? Hati-hati ya Mang dan Inang. Saya yakinlah kalau jemaat di Pekanbaru kita tidak lagi jemaat tahayul ya, tapi jemaat yang logis, yang beriman, yang melihat benar atau tidak seperti itu. Karena sejak dulu firman Tuhan sudah dipakai untuk menyesatkan orang, untuk mencari keuntungan di dalam kehidupan pribadi mereka. Yang kedua, ketika si Simon, tukang sihir itu, melihat para rasul itu bisa melakukan mujizat lebih dari yang dia lakukan. Kemudian dia berkata di ayat 19, bagaimana dia meminta karunia itu dan membayarnya dengan uang. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Dia berpikir bahwa karunia itu bisa dibeli dengan uang. Amang dan Inang, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kami 8 bersaudara. Abang saya nomor 4 itu dulu bapak itu di Teluk Pulau Halang namanya, dari bagan Siapi-api. Di situ semua orang Cina. Kemudian ketika abang saya lahir, yang nomor 4 itu ada, karena banyak orang Cina, mereka mau membeli abang saya ini katanya. Mama saya cerita, sinilah anaknya saya beli katanya. Saya ganti dengan mobil, dengan rumah katanya. Padahal itu tahun 80-an. Bapak saya bilang, padahal sudah ada 4 anaknya, ini anak keempat. Daksi gadi sonjolma ini nak. Daksi gadi sonjolma. Saya tidak tahu, bagi mungkin yang di Cina ya, maaf ya, Amang dan Inang. Kalau dia melihat anak itu membawa rezeki, mereka mau membeli berapa saja. Saya tidak tahu itu tradisi, tapi itu cerita dari ibu saya katanya. Manusia tidak bisa dibeli. Harga diri tidak bisa dibeli. Apalagi dengan 300.000. Coba Amang do dengan 300.000. Nanti 4 tahun lagi musim kampanye dan kita dibeli dengan harga 300.000. Dibeli dengan beras dan dibeli. Harga diri tidak bisa dibeli. Pada abad pertengahan, Amang dan Inang, Gereja Katolik melakukan satu program, yaitu bisa membayar dosa dengan uang. Bisa membayar dosa dengan uang. Namanya indulgensi. Itu sebabnya terjadi reformasi. Martin Luther menolak itu, bahwa dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Walaupun pada saat itu Gereja Katolik berpikir seperti ini. Kalau setelah mereka membayar dosa mereka dengan uang, para pastor pada saat itu berpikir, mudah-mudahan ketika mereka sudah membayar dan mereka mau menobatkan diri mereka. Ternyata pada abad ke-15, ke-16 tidak seperti itu. Ketika mereka membayar dan mereka merajalela melakukan dosa dan bisa dibayar katanya. Martin Luther menolak itu. Tidak bisa dibayar dengan uang. Penghapusan dosa kita Amang oleh Yesus Kristus tidak bisa dibayar oleh uang. Itu hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan kita. Simon meminta karunia itu dengan uang. Para imam, pendeta, guru huria, diakones, bibelfro dalam pemberitaan firman tidak boleh dibayar keinginannya dengan uang. Tidak boleh. Orientasinya bukan uang. Karena uang bisa menyesatkan kita Amang dan Inang. Tidak semua bisa dibayar dengan uang. Pemberitaan firman tidak ditentukan oleh uang. Gereja tidak ditentukan oleh uang. Uang hanya alat pendukung untuk pemberitaan firman. Uang hanya alat pendukung untuk membesarkan gereja. Gereja tidak bisa dibesarkan oleh uang, tetapi tanpa uang gereja tidak berjalan. Orientasinya bukan uang. Tetapi tanpa uang pelayanan tidak akan bekerja dengan baik. Tetapi pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja tidak boleh didasari oleh uang.
dalam ayat 23, pemberitaan firman, jemaat itu harus didasari oleh niat yang baik. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, yang terjerat dalam kejahatan, kata para rasul kepada Simon itu. Hati-hati amang dan uang. Seolah-olah uang akan menentukan besarnya gereja. Gereja Hang Tuah ini besar bukan karena kasnya amang dan inang, tetapi kas juga menunjukkan bahwa kebesaran gereja. Tetapi hati jemaatnya di dalam kehidupan sehari-hari, apakah mereka hatinya lurus atau pahit seperti empedu? Saya yakin jemaat Hang Tuah ini semua hatinya akan seperti madu, tidak pahit seperti empedu untuk pemberitaan firman Tuhan. Pertumbuhan jemaatnya ditunjukkan oleh itu. Yang terakhir, pemberitaan firman Tuhan seperti topik minggu kita bukan hanya kepada pendeta, guru huria, diakones, Bible Pro, situa, tetapi seluruh jemaat. Saya tertarik apa yang dikatakan Opung Eporus Justin Sihombing seperti ini. Jamitakido nguluku, jala ngulukido jamitaku, katanya. Seorang pengkhotbah, dia harus menghidupi khotbahnya. Dia tidak boleh berkhotbah tetapi tidak menghidupi khotbahnya. Tetapi orang yang tidak berkhotbah, dia bisa berkhotbah melalui hidupnya sehari-hari. Biarlah pendeta, guru huria, diakones, Bible Pro dan situa berkhotbah di mimbar, tetapi biarlah jemaat berkhotbah di dalam kehidupan sehari-harinya, bahwa hatinya lurus, dia tidak pahit seperti empedu terhadap sesama dan terhadap orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas anugerah penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami turut serta atas anugerah yang telah Tuhan berikan, mukjizat yang paling besar yang kami rasakan di dalam hidup kami, yaitu kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami, kematian dan kebangkitannya untuk keampunan dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menggerakkan kami melalui Roh-Mu untuk memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengkhotbah di mimbar. Dan jemaat-Mu Tuhan, mereka mewartakan Injil kebenaran-Mu itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pekerjaan, di rumah mereka, atau dimanapun mereka berada. Biarlah perilaku kehidupan mereka Tuhan menunjukkan kasih-Mu di dalam hidup mereka. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Berikan mereka kekuatan supaya mereka pada hari-hari berikut bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ketika jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka, lindungi mereka di dalam perjalanan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 dimulai dari ayat 1 sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras.
dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, Karena telah jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus hanya nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu di Tamang Dotinang.